Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bincang Satwa Tani. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara agar koi yang kita budidayakan itu cepat besar, Sobat Bincang Satwa Tani. Karena ketika kita membudidayakan koi perlu pengetahuan dan melakukan beberapa hal ini agar pertumbuhan koi itu bisa bagus, bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang bagus juga. Untuk di sini ada koi-koi yang saya budidayakan, untuk ukurannya ini sekitar 4 sampai 6 cm. Jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan agar koi yang kita budidayakan cepat besar itu adalah dari segi kedalaman kolam. Koi yang dibudidayakan di kolam yang dangkal dari segi pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan dengan koi yang dibudidayakan di kolam yang dalam, Sobat Bincang Satwa Tani. Dan untuk kolam ideal bagi budidaya koi adalah 1,2 meter. Bahkan untuk di daerah saya itu ada yang membudidayakan koi itu di kolam kurang lebih dalamnya sekitar 1,4 meter. Setelah kedalaman kolam, hal yang perlu kita perhatikan lagi adalah dari segi menjaga kualitas air. Tentunya ketika kita membudidayakan ikan, terlebih ikan koi ini, menjaga kualitas air merupakan prioritas utama agar koi terhindar dari penyakit, koi tetap sehat, sehingga dari segi nafsu makannya menjadi lebih bagus, tetap stabil, dan pertumbuhannya pun menjadi lebih bagus, Sobat Bincang Satwa Tani. Untuk menjaga kualitas air itu rata-rata saya melakukan penggerojokan, Sobat Bincang Satwa Tani. Dengan penggerojokan itu untuk air bisa berjalan dan bisa dapat oksigen yang dihasilkan dari penggerojokan atau penambahan air. Dan tentunya selain melakukan penggerojokan adalah dengan melakukan pembersihan kolam secara teratur, sehingga tadi yang seperti yang saya katakan adalah agar kualitas air kolam koi itu bisa tetap stabil dan tetap bagus. Yang ketiga adalah dari nutrisi, Sobat Bincang Satwa Tani. Nutrisi ini adalah mencakup pakan yang kita berikan pada ikan-ikan koi kita. Untuk nutrisi ini adalah dari segi proteinnya, Sobat Bincang Satwa Tani. Kita perlu memberikan pakan dengan kadar protein yang tinggi. Kenapa demikian? Dengan pemberian pakan berprotein tinggi, dari segi pertumbuhannya lebih bagus, pertumbuhan ikannya lebih bagus, terlebih dari warna yang dihasilkan juga akan lebih bagus. Kalau untuk budidaya koi di daerah kami itu rata-rata ketika membudidayakan koi menggunakan pakan dengan kadar protein 40% ke atas. Kalau saya sendiri menggunakan pakan itu dengan kadar protein 30 sampai 40%. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ada kedalaman kolam, kualitas air, nutrisi, dan selanjutnya atau yang keempat ini adalah dari pengoptimalan pemberian pakan. Koi ini merupakan salah satu jenis ikan yang makannya itu sebenarnya tidak banyak, akan tetapi sering gitu. Sehingga
waktu ataupun pemberian pakan yang tepat dalam sehari itu, kalau untuk jumlah atau kapasitas yang baik, kita bisa memberikan pakan koi itu 3 kali sehari, yakni pagi hari, siang hari, dan juga di sore hari. Mungkin kalau kita merawatnya di kolam kecil dengan kapasitas yang mungkin sedikit sebagai hiasan untuk pemberian pakan koi, kita bisa melakukan dalam sehari itu 6 kali. Kalau untuk ikan koi yang saya pelihara, dari pemberian pakan itu dalam satu hari 3 kali, Sobat Bincang Satwa Tani. Sebenarnya untuk budidaya koi itu alangkah baiknya menggunakan kolam tanah atau kolam alami. Kenapa demikian? Karena dengan budidaya koi menggunakan kolam alami akan banyak pakan-pakan alami yang menjadi pakan tambahan bagi ikan koi yang kita budidaya. Beda halnya kalau kita membudidayakan ikan koi itu menggunakan kolam beton atau kolam terpal. Ketika kita menggunakan kolam beton atau kolam terpal, tentu pakan untuk ikan koi yang kita budidayakan hanya pada pakan yang kita berikan, yakni berupa pelet atau sejenisnya. Berbeda halnya dengan budidaya ikan koi dengan kolam alami, selain kita memberikan pelet, tentu akan banyak pakan-pakan alami yang dapat menjadi pakan dari ikan koi yang kita budidayakan. Kalau untuk kolam ini, Sobat Bincang Satwa Tani, ini untuk kolamnya adalah kolam semi terpal. Dan rata-rata dari pembudidaya koi di daerah saya itu untuk membudidayakan koi menggunakan kolam semi terpal ini. Nah, kolam semi terpal itu adalah kolam yang mana area pinggirannya itu berupa terpal dan untuk area bawahnya berupa tanah. Jadi masih ada pakan-pakan alami yang dapat menjadi pakan tambahan untuk ikan koi yang kita budidayakan. Dan tentunya ketika kita menginginkan ikan koi kita itu besar, kembali lagi pada genetik dari indukan atau genetik dari ikan koi yang kita budidayakan. Karena itu juga salah satu faktor kunci. Kalau untuk genetiknya bagus, bisa besar, tentu dari pertumbuhannya pun juga lebih bagus dibandingkan dengan koi yang lain. Untuk saat ini saya memberikan pakan di sore hari, Sobat Bincang Satwa Tani. Untuk suasananya kurang lebih seperti ini. Ini untuk ikan-ikan koinya. Nah, ada yang terlupa bahwa kita juga perlu mempertimbangkan isi dari ikan koi yang kita budidayakan. Karena dengan penebaran ikan koi yang terlalu padat, dari segi pertumbuhannya pun juga akan lebih lambat atau relatif lambat dibandingkan dengan ikan koi yang dibudidayakan di kolam yang cukup longgar. Jadi memang dari segi kapasitas ini juga menjadi salah satu faktor penting agar ikan koi yang kita budidayakan itu cepat besar, Sobat Bincang Satwa Tani. Dengan penebaran ikan koi yang terlalu padat, tentu dari segi pertumbuhannya pun akan relatif lambat, dan pada beberapa kasus itu dapat menyebabkan pertumbuhan ikan koi terhambat. Sehingga memang untuk ikan koi itu perlu tempat yang luas agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Mungkin itu untuk video yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan maaf jika ada kekurangan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.